Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawal faka'an nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 swidak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Poso 3 dina cukup, mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalih. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalih. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran sitan min Syawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawal faka'an nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 swidak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora poso. Tapi kula nu ngerti maksude Nabi. Dadi kula ora poso tapi roh maksude Nabi. Kan lumayan timbang wis ora poso ora roh maksude napa. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa amsalih. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 swidak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih wau 13, 14, 15. Moten sahabat kata nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Tak saingi poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arina poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Jadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus jare sahabat wau mungkin khusus. Anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap saulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi buka. La afdal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sengtusan jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wis sahabat kok Mustafa kan ning omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah. Ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi fardu. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Kemarin perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4.
Nah aku dari kancaku, nebak kok papat sik kagian. Tapi ora Gus loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak wari ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, ba'da zuhri kali. Berarti itu gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8. Ojo hitung qoblal maghrib mari ora pantes. Orang-orang kan orang macam atas itu. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge ijtihad. Ya orang pulau tinggal. Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sarara wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono traweh iku pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV santu. Mulane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh live kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus Balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepakan cocok ya anut ora ya biasa padha wong alime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'akhir awakillah sik jumlahe akeh sik jumlahe dikit. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal senajan ditinggal udah mau ngakeh. Ada sal kita di kiai orang tahu tahiyat Allah wah takok balawa. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku untuk Muhammad aku wong alim pokoke sampe takok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Ya wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Masih aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi salat resmi karena
Beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah, menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran, sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya tidak Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang prin. Lalu kalau ini foto ini mau muslim, kalau biasanya nak foto muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai ngiyai bapak wafat 2005, nanti saat ini dereng imami, kalian santri pondok kulo dereng entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nanti saat ini dereng imami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan iki sepun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon rapati banyak penggemar. Wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhadza bina rajulan itu tengah-tengah itu dipapa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Dipapa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane ini fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau
jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang enggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian iki. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Ini kasih tahu saya. Si tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin Rasulullah jadi Nabi tenan. Mengapa tenan? Kalau nu yakin, nu yakin tenan. Mungkin sampai tak cerita. Segi imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng sholat lagi rakaat ya Pak. Ini Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus saya yang ngerti Rasulullah terus dan. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Semarat dhewe ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah hari Rabu mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah jadi nabi tenan. Lu orang kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek. Santri dia maju teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah? Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai dhewe iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadil Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kayak kali-kali. Jadi cerita hukum, malah sampai tenagoman ini wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilab na'aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di imam rukun meskipun Abdul Qullah misalnya jarak derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis.
Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to ayat. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun apa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walal dolin Yasin wa akbar gawe ayat. Ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Ayat. Niku yo repot mazhab napa. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Nggih kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae ada cerita kalau Gus, kula nimpun sepuh traweh ora payu putih, Mbak. Jarine tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang, Bang. Lah putih kesanan bus warga mun tuwa. Ampun gelo, Bang. Dalane mlebu swarga boten traweh to, Mbak, termasuk dibare ati. Wah, nggih Gus cocok. Pertama gue cerita cakap nom saiki Gus traweh kusuk ora gelem, tumakne nae ranteng. Bagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga sik gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ragil. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tira mlebu swarga. Tira mlebu swarga. Boleh kalau terang tapi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kulo suwon sing ngaos kulo, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampeyan tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir napa? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi napa takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih dijilbabi tapi udele ra dijil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku ora bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dang. Gus puntene nikahe jenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Sing ngundang ya jujur. Tuh tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan wis wah repot. Ya tapi kejemune aku ngisini. Ojo kok. Wae dak ngira tuh nggih pun ngertos wis nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang presiden ya ora gel. Kurang gaul. Acara nek kiai ra gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene ngoten iki diam. Entah saya juga nggak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul. Tapi kan kita adil. Saya itu sering ditanya. Menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul. Nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga Zuriyah Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak
sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Ruhin kan ora mungkin. Ana asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang gunakan. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisy apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok bintang blotor lho. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Quraisy wong alim soleh diwawancari ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Bodoh biasa rong. Lho nak kula roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha rong tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Lho tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah di eling. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli maksiat. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal tuh rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenal ora gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, wah anak iki sakit Gusti ngandani ini. Lah ayo, wah sakit. Podo masalah duwe iki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Dibeli contohnya RT BRW pancen salam TPI cilik. Ngeduwi bupati mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, ambek pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok ora lagi tak lem. Dari nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham gitu. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok di kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kalah be aku ndonga Allah sing dibadani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan.
Gak. Akhtar malah akhtar jadi Mas. Saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendetanya macam pendeta bener, malah masuk Islam Den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih, lewat sanad sing muttasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalah-ngalahi senenge wong sing kewane sabekal ilang terus ketemu men. Walam ya. Kula terangno terus. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis. Mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basaria, sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basaria sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang terus ngandel ruke untuk Pak kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok. Modele ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit. Dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah buat ini mungkin sampai sakit iktibar. Walhasil secara basaria, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhum. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Songo-songo wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu pun paham kalian ayat ini.
Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sopan luwih kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kerene luweru sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kerene Mustafa itu jeneng Pak sepeda motor sitok ditumpai wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati ma'in, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jae. Itu sing perlu sampean paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten level Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup dan haram. Dosa. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kere kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kere to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni DDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng, urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya abad salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to ambal sing ngono. Lendak terus. Gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara dia duit nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah.
Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mohon keluar. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok pejabat terus sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mohon damai. Karena saya pede, mau didono ning dalan wis sangun 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho kan. Wah, blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radhi blas itu haram, radhi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Coba ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni ku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu, kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya, di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkar. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap pengrawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3, mbek sing duwe klambi 100 itu sama. Karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas itu lemes toh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kowe ra sangu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya wah ini menggodai mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai PNS ono ya ayam. Udah nyai DPR kan ayam digaji tetap karek ayam ngrumat tan.
Ajane ayam merah ke rumah santri, ngrumat dunya. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang situ jihad tenang. Wong kula bayangno jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar, sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang daan apa? Ilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR, keramat, mursyid. Nah, ngono berjuang yo ayem. Wong gula akeh, pakanan ah. Aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, musuh kadang santri marate nganti blas. Blas iku ngeri. Gitu wamu apa ora duwe. Kula kopi ra duwe penyuga iku mupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenek nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pating rentil 1 loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalam tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Pokoke ora blas. Ya kan iki leng-leng gitu. Pokoke ora apa. Wasiat tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas-blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak malah wajib istighfar. Aku berjuang kaya bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkemmu. Wong sing ngono kok mbok omong, wong bodho ya roh. Ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon to, anggere wong gak roh. Nah, nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek niku tau. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan bento suwe nek bento ya. Bento dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap bento kan. Tapi yang sing ra ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani, jadi ulama sengak aku rasa sengak. Iku kuliah hakko walau kana murron. Sing sengak iku kowe. Kiai bocah mikir urusan. Kowe luwih sengak timbang aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moromam ngandani kowe lho, aku sengak njajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apik aku tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama
orang-orang kayak gitu karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing wedi mesti ana unsur toma. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Enggak mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Pon ini satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wah nasi ngerasa melarat tuh butuh tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, butuh tobat, mulai butuh istighfar. Dengan kemiskinan yang parah ngene bukan rono ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi. Niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten napa-napa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul limali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Nah ini natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu eleng-eleng. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go konsumsi. Sing eleng-eleng. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Wong sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kula selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai. Pancen krasa tenan, nak adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng Ketonggo mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nak di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makani wong 1000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Kira-kira 5 juta untuk judul 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun.
mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pring. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya kulo di adik melarat, kulo kayak duit, kulo di toko melarat, kulo sering kayak beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ingin sedekah itamut apa susahnya sih? Kamu di rumah ada tetangga miskin, kamu kasih beras. Paham ya? Di toko atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. 300 onto itu berapa coba? Wong to sitok larange gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onto cara sebelah 5 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gue alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekei mangan ya ana pengajian. Lah nek aku ngekei pengajian ana mangan malah salah tuh. Biasanya yai nek pengajian ana mangan tak kali ya. Misal tak pengajiannya ora ono bar. Tapi yang enggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dhisik pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak kuat, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis kan? Sudah habis gak dimatur nunggu? Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurangi duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kula nggih tak ilmu nih Mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalya bazuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capira to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Lha kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras satu berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya.
Ya selalu nakama dayun fikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Ya kalau cerita-cerita nasi Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakas ngekeimangan melarat, tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo wal muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti ono mangan itu. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber teng sarang. Kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi. Sampeyan bayangkan, uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000, itu andaikan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan, itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini, halnya Bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta, bari kulo sumbangno go khole ya. Tak omongi ngene. Maksudem piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo. Mergo sebenarnya ya ora ono pengajian, ya ora ono acara mangan temen. Nggih terserah jenengan. Peran. Niku tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta nemat. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya sing duwe aku iku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung Allah. Aku suwe nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kondo panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini Gus mungkin disalah wong akeh. Kok kiai ini ra dikeiman. Lah aku darani kiai kelaparan disalah wong akeh. Berdoa. Kowe teko kok keimangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Aku ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Sajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sama bener. Lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derekno Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nih, umpama kula melarat derekno Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara kuwi tak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma tak gegembang. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1000. Dan itu sampai ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum sakhirallahu minhum. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin.
Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa pemosak gegam itu digawa dewe, itu penting nggak menjadi beban negara ini. Tidak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi gak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi, bisa nyambut kiai, bahkan ini. Gue sibuk ini. Itu pengajian, bu kiai ini sudut langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, agak pencatat tuh piring hilang, itu gue sibuk ini. Piring pecah. Jadi apa ngaji kok rapate ora kok terakhir. Iya nanti jaya dawe kiai ra ono. Si rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Lah engko dibagi wong elite badi piro bar. Lewat ana wong. Wah, iki ngaji mbok pedes mbok ora alam. Mulane kula tawakal to alam wong. Wis aku mati selamat, penting jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentek yakin ya, Bro. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong gak? Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong njaluk kan ino. Misalnya aku njaluk Mas Romanto lah, njaluk Mustofa lah tetep ino. Misalnya njaluk wong nyumbang beras sak pintal tetep ino, terus ini njaluk tetep napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ino. Iya betul. Sing dikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ruang tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe dhuwit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat model setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo izatil Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke cukup man nyek sahabat. Sedekah sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 100 juta paling pengajian mbek basa-basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko la ilaha illallah kolal jan ampun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur, itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso nggo ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi lata subuh napa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah wulan. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisa ro kula tak bagi wong telu. Niku kena go mangan. Selawase bodoh derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe di dhuwit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis kuwi donatur ha sapa.
Dia ora ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula teng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham? Mulane kula puwe deniai niku puwe. Kula anu yakin nek kula tumpuran selamat agar ajaran kula ora sesat nang mantep. Lho nek ngarepe sampean kula ngerti iki gede kok ngoten biasa. Mesti alasannya kiai mesti alasannya klasik. Tapi wong awam rasiapmu, sing rasiap kiai ini, buah ono. Aku lah mesti mau, senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam tidak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Mau tanya. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif, tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah itu nggak kitab. Sekus. Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji gitu ya cocok kan. Nek tugan kok hidayah bener. Nah, aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestine ki sing anut aku, coba aku bodhe anut kowe. Iki omongan sing bener to. Di satu sisi kendarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kowe. Maksudem iku piye? Nek darane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Darane bodoh ora dosa gedhe ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaane diprotes. Dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat. Mulai kula tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-jarani Gus Bak iku ngalim. Saiki apen nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek ladeng padha-padha wae protes ki darane aku bodho wae dadi kira wajib anu. Gampang to. Menengae nek ngono. Kagus anut Gus ya wis nak anut ngene iki, gelem tak gelem yo ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan, karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Enggak ngamen. Wis sugih wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok kepengen ngaji mbek kiai. Tak pikir beras 10 kilo mbek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan. Tak saiki yo pacaran apa kebutuhan. Kowe hitung kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Ngono ngatul kula, iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok sebelah digo mah. Dibalik ana sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ya sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo nu sering nggih mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan dikai disuguhi dihormati. Mbek niku ngeten tok mau sudah mirip. Jong aku nak rene ora usah kei kopi. Jajate jenengan yo bae kowe. Maksudnya sebuti, lawan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi ku ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sapa sing alena ya.
Oh, penak iki kudu dadi tolak Badru apa? Sing Badru yo sapa sing alena ya apa? Sak rohku Badru Kanjeng Nabi alena sahabatan ansor iki sak rohku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik, enggak apa-apa, lu ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud dalam hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amul isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk resiko salam template hanya berapa? Gara-gara seleraku rendah, mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Sale salam template receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam template pas-pasan gaji pas-pasan ning PEN TV yo parah. Bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal, ndekne dhewe jegrages ya ora bar-bar. Itu ora to amul wahid yakfi isnen, tapi to amul wahid ya sabriku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga loh. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugai kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disugai sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tingkat itu. Mboten iki cerita. Betapa kecuali kiai ini mungkin kelar tuku. Wajib digawakno mulai. Artinya terus sing di omah monggo kagak ada jenengan. Loh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita napa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misale lunga teng daerah 3 kilo, 5 kilo kula sangu minimal 50.000. Lunga umbal, kula sering lunga umbal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Mergo kula niku sak kere-kere kula ngerti 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Sale ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolen. Kok nganti nyafaati 5.000 duitku dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan harus beli geder. Anak Suban misalnya sama kiai jadi kiai tunggal. Ya akhirnya tapi orang arah kita orang potongan. Maksudnya orang potongan. Wong nggih juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi akhir-akhir. Ndak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wah hakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya. Tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh. Lah dia apa meneh jo kira kulkas, malah ngomong medhit. Mergo pakanan luwih di. Wah, digano matekno uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medhit. Sing wis bakat medhit
Iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno wong. Saiki ra kulkas barang mambu rati wah iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit apa medhit. Mergo dhisik medhit lan kira-kira ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi wae ora mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung aja. Karena kadang kesulitan gitu. Ibu kula itu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Toko-toko kan jagal, maksud sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kaya rugen tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jeneng kula niku. Ya sok ben amen. Sok ben nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak kadani ngono, dalam tak kadani. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo rogen ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu utawa rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Didakok napa? Nek ana kulkas kan gelem ra gelem to nggo liwat cacilek ojo ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi ora asal ngomong lho, tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syarat ini. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas gak masalah. Yang penting ya temen. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rafe. Ulama juga bakas kulkas, wah macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saiki yo ngrayaki dhewe. Paham. Lha kok ning ngaji fair. Mboten munafik lho. Niku agak potongan munafik lho. Tapi kok ora goblok. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tani kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wae mulai jak mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Nggo noto-noto piring. Pengajian nggak ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin secara khusyuk. Nggak ini dungo, wah rame gelondak. Menganggap berdungo acara coba sampean pikir itu punya efek dari tidak fastami'u. Tetap wedi, asal gini kalau kula tetep mikir, kula anggere bar ngaji terus mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Terus tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngerti andar ya.
Anak kiai ini suwun dengan panitia nyiap to wah. Kiai remenane iki matane wong. Matane wong ten. Mboten saya tidak ngritik, tapi ini harus dirubah. Itu mboten main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang teraro. Karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang, buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu ngerasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, itu 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nak sing 95 ngekeki mangan, gue tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gawa kurma dewe loro. Gawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gawa gedang goreng sitok ambek aqua gelas. Ya ini ngomong melepuk ya mangan gedang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat. Kulo nu ngrasakno tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang mriki sekitar 15 sampai 10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nyileh mobil. Tak itu, nyileh mobil lu bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape ora nyileh mobil kae dhewe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil ya, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan ya, mbak, aku ranya di sop-sop boleh dulu ya. Lalu aku tersinggung berusahamu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT, rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebetulnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke sini, kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada.
Sing teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda napa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mungkin di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten enten kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini sing terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yaqdirna alaihinna min khuliyihinna. Wong itu do nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawane ngono, duwe beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita mbok bodol, mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha kok kukut ta? Takok balawah, mesti takok balawah. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh nggo kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab iki. Akhire kiai ra iso dialil badhet dong, ora duwe napa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang liizatil Islam, nopo? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu, maslahatnya kayak apa? Bila sampean mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luweh-luweh. Tapi nak acara masjid ya dikai makan, tetap kurang. Sementara perawatan masjid tidak ujung cukup. Paham ya? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu umur dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu umur sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal izatil Islam napa? Wan muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulo bubadi muga sebagian atine para sahabat. Ila yufariqon nabi sumata ba'alihi. Mun sing penting sumata ba'wan iki sumata ba'alihi mongko nulino bati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anun sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba apa mafi kulo di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak basariah terusane. Lama sobaru semangsane padha gelem sobar sapa sahabat waradi mulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan. Itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal bawa sak dirham, 2 dirham atau bawa sak mut 2 mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula kaya wong poso. Mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu.
Jajal, saiki Ruhin mau nyeguk kopi sacing, keruan jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting napa? Blas wae haram, haram ya blas iku. Eling-eling. Oh kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora usah akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram, wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadati sang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat al-manafi' ing pira-pira kemanfaatan wa alam al-fatihah. Kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas duniawi. Kowe seneng dadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng dadi sudes, wah keren salat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi duniawi. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah loh. Periode yang setelah Nabi punya segalanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah ku wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang itu. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat sampai selesai. Oke itu bojo ayu orang ora sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amen junub menawa. Wis ora kena go contoh wong kasus wong kasus ora kena iki. Kowe di bojo ayu prawan turu karep sida sholat ora bos misale lho. Pemenang wong jenggoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jenggoten liyane ora usah tersinggung. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek surplus orang dagang ya cek. Cek badi. Iku kan adene ra ikhlas. Ora ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini dadi pitik, cara gue mungkin tau, ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrah pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa?
Tapi utek temu kena hijab, cong niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara kula. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah, wis pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, itu sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin, sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 Nabi ini apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego balebokno mulotem terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Nek kanjeng Nabi didudono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe ra manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga enggak. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe Allah. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini eling-eling. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa itu sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok onteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ontene Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul hurur. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pileg, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sungguh jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi.
Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrahnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrahnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Itu malah kula nu wedi mbek urip nggih wedi tenan karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun yamun wa idza matu intabau. Kita semuanya tidur, setelah mati baru bangun karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama mengingatkan? Matur nuwun. Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi, ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, gambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi teke jihadun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali. Mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh, tapi tak daftar. Saya ulang lagi. Jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrahnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrahnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lha iku sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya Allah. Ini jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrahe Allah.
Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid ben enak. Bojo tiga imangan ben ora kecewa mbek kowe, nek ora kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus ruku, terus begitu jadi orientasi kamu. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin balillah fa'bud wakum minasakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane ku mapan. Lah nang ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengen mapan, copet nganti dadi copet ya kepengen mapan, bajingan nganti dadi bajingan ya kepengen mapan. Anak kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen mapan. Bedane apa nggo jalalan kok cita-citane mau kepengen mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahaim. Itu satu nikmat sing kewan duwe. Misale kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru aklan. Jamus iku angane luweh akeh. Terus nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luweh kuat. Pitik luweh kuat. Imam Ghazali gojlok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal ghairil ukola. Tapi nek nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk napa? Surga. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Bagaimana nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Mulane cara gejolekane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkleti. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orangnya. Terus tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu? Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged? Lah wis dadi kula dadi salam tempel, engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak saya. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Cina duwe akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin kata bapak. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia sih kadang yo kepengin wah dadi kiai top. Maksudnya metu ke mobil tipe apa, aku wong dus wali, sono sing tiba-tiba kan seru no. Seru tapi kerennya apa dicucuk Fauzi. Cucuk waduh Mustafa aduh. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai ya ngono enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti
Tuh. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren terus akhirnya ana wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rugen, kok Gus Bae terima kancane rugen. Entuk apa? Wah iku terus ana generasi ulama itu salahne pangeran. Ngene sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon kula teng donya. Sing ora sing kaya kowe mau, kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iku napa? Jadi kula suwun nggih. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat sebut alhaqumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan duniawi dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go matek gamane terjemahan bebas itu.